Nah, kenyataannya sekarang di Bondowoso ini ada yang sudah 2 kali 3 bulan, ternyata ini tidak ada pejabat definitif. Ada surat dari LSM Lira menyampaikan aspirasi dan kita undang ke Komisi 1 karena memang sudah mendapatkan disposisi dari Pak Ketua untuk menindaklanjuti aspirasi dari Lira. Sebenarnya apa yang disampaikan Lira itu sebelumnya sudah dilakukan oleh Komisi 1 terutama berkaitan dengan beberapa PLT. Malah dari awal kemarin sebenarnya begitu hiruk pikuk masalah PLT yang pemerintah daerah masih mempedomi surat edaran nomor 26 tahun 2016, padahal sudah ada surat edaran terbaru nomor 2 tahun 2019. Nah, hari ini memang ada fenomena baru, katakanlah dong fenomena baru ini ya. Di pemerintah daerah ini sudah ada 10 bahkan mau 11 ini PLT di OPD di pemerintah daerah ini. Kita sudah seringkali menyampaikan bahwa agar pemerintah daerah segera melakukan mutasi atau melakukan open bidding mengisi kepala OPD yang sekarang masih PLT diisi dengan pejabat definitif. Sampai saat ini belum satupun yang diisi, kemudian malah ada semacam perpanjangan yang menurut surat edaran PKN nomor 2 tahun 2019 bahwa PLT itu 3 bulan, kemudian bisa ditunjuk kembali itu 3 bulan berikutnya atau diperpanjang. Nah, kemudian sekarang ini ada penunjukan PLT untuk yang ketiga kalinya. Nah, apakah itu salah? Saya pikir penunjukan itu tidak salah. Kenapa? Karena memang diatur di peraturan bupati. Jadi di peraturan bupati itu ada klausul, ada sebuah pasal yang menyatakan bahwa manakala dalam 2 masa jabatan PLT yang 3 bulan plus 3 bulan ini ternyata belum ada atau belum ditunjuk pejabat definitif, maka bupati ini dapat menunjuk seorang PLT dari PLT yang sudah ada. Nah, ini memang sudah ada di Bondowoso yang seperti itu. Nah, sehingga kami sepakat di komisi kemarin, bukan karena didatangi Lira, tapi terima kasih Lira ini juga sudah menambah beberapa referensi. Kita akan melakukan klarifikasi, kita akan melakukan rapat kerja terhadap si pembuat perbuk ini. Jadi dasarnya kemana, kemudian tujuannya apa, sehingga ada perbuk yang barangkali memang tidak diatur memang tidak diatur secara jelas di Undang-Undang 30 tahun 2014, kemudian juga di surat edaran BKN berkaitan dengan masa jabatan dari seorang PLT. Nah, ini kita akan melakukan itu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melakukan klarifikasi terhadap pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Hukum. Kenapa? Karena memang setiap peraturan bupati itu harus mendapatkan fasilitasi evaluasi itu dari pemerintah provinsi. Nah, ini sebenarnya konon perbuknya ini sudah dilakukan fasilitasi, sudah mendapatkan sebuah rekomendasi dari pemerintah provinsi sehingga ini diundangkan, kemudian diberlakukan, dan sekarang Pak Haji Munandar dalam hal ini sebagai PLT PUPR untuk yang ketiga kalinya atau ke-3 bulan berikutnya. Akan kita undang ini ada bagian hukum, kemudian BKD, inspektorat, kemudian juga bagian organisasi. Ini akan kita undang, akan kita klarifikasi. Insya Allah hari Senin ini kita undang eksekutif yang mengonsep perbuk ini.
Eh, Komisi 1 belum bisa berpendapat apakah itu benar atau salah atau bertentangan atau tidak. Tapi kalau saya secara pribadi, karena Komisi 1 belum memutuskan. Jadi saya secara pribadi bahwa itu tidak bertentangan. Di Undang-Undang 30 2014 itu tidak ada disebutkan bahwa PLT itu 3 bulan kemudian ditambah 6 bulan. Nah, karena untuk membatasi itu agar tidak terus-menerus PLT, maka saya yakin BKD itu membuat surat edaran bahwa PLT ini 3 bulan. Kemudian kalau dalam jangka 3 bulan ternyata ini masih belum ditunjuk kepala yang definitif, maka ini diperpanjang 6 bulan. Nah, sampai di situ pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau 6 bulan ternyata masih belum ditunjuk pejabat definitif? Nah, maka muncullah Perbuk mengatur itu. Karena kalau itu tidak diatur, terus mau diisi apa nanti? Mau diisi PLT sudah 3 kali, berarti dianggap bertentangan dengan surat edaran. Nah, kenyataannya sekarang di Bondowoso ini ada yang sudah 2 kali 3 bulan, ternyata ini tidak ada pejabat definitif. Kalau ini nanti tidak ditunjuk PLT lagi, ini siapa yang akan menjadi pimpinan di UPD itu? Kemudian ditunjuk, dasarnya apa? Mau berdasarkan ke surat edaran, menjadi salah akhirnya. Nah, akhirnya ini ada peraturan. Sebenarnya sebelum ada COVID sudah kita sarankan. Dan ini yang sebenarnya selalu disampaikan oleh Komisi 1. Ya, gara-gara PLT ini sampean tahu bahwa saya anggota DPR ini akan diajari peraturan perundang-undangan oleh Kepala BKD pada waktu itu. Nah, sebenarnya kita ingin ini bahwa PLT ini bersifat sementara. Karena memang kewenangan itu sangat terbatas. Lah, sehingga seharusnya pemerintah daerah ini kalau ingin berjalan sempurna, kemudian ingin melesat betul, ya silakan ini segera diisi. Pemerintah daerah ini lucu, staf ahli, kemudian asisten, ini justru diisi, tapi malah UPD yang BKD, Diknas, Inspektorat itu malah PLT. Ayo sekarang urgen mana? Staf ahli itu dengan Diknas. Ini justru yang Diknas itu kok ke asisten. Ini kan menjadi lucu akhirnya. Padahal kalau sudah kadung di sana, sekarang mau mindah ada aturan bahwa minimal 2 tahun bisa digeser kembali. Akhirnya kan banyak ini yang kosong. Bayangkan kalau 10 ini pas semua open bidding. Ya, katanya 11 mau open bidding. Iya, mau 11. Ya. Karena Kesbang sebentar lagi sudah pensiun.